Halo semuanya, ini adalah video episode ke-8 dari Beli Bitcoin di Pucuk. Gak berasa ya, kayaknya waktu itu kita baru mulai aja untuk nabung Bitcoin ini, tapi ternyata kita udah masuk ke episode ke-8. Berarti hari ini kita akan melakukan pembelian yang ke-8 di minggu ke-8. Untuk episode kali ini juga jadinya spesial karena ini merupakan pembelian pertama kita setelah Bitcoin halving. Jadi sekarang per video ini dibuat, ini tanggal 22 April ya, tepatnya jam 4 sore. Dan seperti yang kita tahu beberapa hari lalu Bitcoin udah halving. Mungkin banyak juga dari kalian yang nanya, kok nggak gimana-gimana bang geraknya, kok nggak naik kenceng? Nanti kita akan bahas sedikit di belakang setelah kita cek untuk porto nabung rutin dan juga beli Bitcoin hari ini. Oke, sekarang kita akan buka dulu untuk porto nabung rutinnya. Kalian bisa sambil lihat di layar. Ini gue sambil screen record. Ini adalah kondisinya. Kita punya 0,0654 sekian Bitcoin ini dari episode yang ke-7, episode sebelumnya, dengan total senilai 70 jutaan di sini. Kalian bisa lihat. Dan gue juga ada top up seperti biasa 10 juta rupiah. Habis itu kita cek ke bagian perdagangan di sini. Kita akan cek historical sebelumnya. Ini kita pindah ke time frame. Oh, udah time frame daily. Nah, kita udah beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi udah 7 kali total. Dan hari ini kita akan melakukan pembelian yang ke-8. Langsung aja kita beli Bitcoinnya. Ini pakai order pasar. Sekali lagi gue nggak bosan-bosan untuk ingetin ke kalian. Di sini gue pakai order pasar ya, biar langsung match saja karena sambil buat video. Tapi gue selalu sarankan untuk kalian pakai yang limit order atau batasan order. Kenapa? Karena fee transaksinya jauh lebih murah. Kita masukin seperti biasa di sini 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kalau udah ini harganya di sekitar 1 miliar 79 juta. Kita buy. Dan sudah berhasil, kita bisa lihat di sini di riwayat pemesanan. Nah, ini dia. Tepatnya di 1 miliar 79 juta sekian. Kita back lagi. Nah, kita cek di sini. Udah ada 8 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk total Bitcoin yang kita punya, kita akan cek di bagian wallet di sini. Total Bitcoinnya ada 0,07465 sekian Bitcoin dengan total senilai 80 juta rupiah. By the way, masih ada beberapa dari kalian yang nanya kenapa ada render di sana. Gue nggak jelasin ulang lagi di sini karena udah sering banget. Kalian bisa tonton di episode pertama. Di sana gue ada jelasin kenapa ada RNDR di akun nabung rutin ini. Jadi itu dia, udah selesai kita belanja Bitcoin hari ini untuk episode yang ke-8. Gue akan update terus secara berkala di channel YouTube ini setiap minggunya. By the way, mulai next week gue juga akan usahakan untuk uploadnya setiap hari Senin biar nggak ganti-ganti karena kadang Senin, kadang Selasa, kadang Rabu karena jadwal shoot gue agak berantakan belakangan. Hopefully mulai minggu depan udah bisa mulai lebih rapi. Dan sekarang kita back to topic. Bitcoin kan udah halving bang, tapi kenapa kok nggak naik? Kenapa kok nggak langsung ke 100 ribu gitu? Kan katanya Bitcoin halving. Jawabannya nggak seperti itu konsepnya. Lalu banyak dari kalian yang tanya, apakah pergerakan harga Bitcoin akan sama seperti historical sebelumnya? Yaitu dimana rally-nya akan terjadi 6-10 bulan setelah halving atau akan rally bulan-bulan ini atau bulan-bulan ke depan? Jawaban gue jujur, gue kagak tahu. Memang benar kalau kita lihat data secara historical, Bitcoin ini akan rally biasa 6-10 bulan setelah terjadinya halving. Tapi gue selalu ingetin bahwa cycle kali ini ya bisa aja beda. Karena kenapa? Ada game changernya yang namanya Bitcoin ETF. Tapi apakah pasti nih dengan adanya Bitcoin ETF 1-2 bulan ke depan Bitcoin langsung naik misalkan ke 80 atau 90k? Jawabannya kagak tahu juga. Emangnya gue siapa? Tapi yang gue tahu pasti satu hal, di mana momen-momen sekarang ini sampai akhir tahun nanti merupakan momen terbaik untuk kita mulai akumulasi lagi. Kenapa? Karena buluran yang sesungguhnya itu belum terjadi. Nanti akan ada momen ketika Bitcoin rally dan juga disusul dengan altcoin lainnya. Jadi menurut gue pribadi, momen-momen sekarang nih sampai akhir tahun adalah momen yang sangat cocok untuk kita mulai akumulasi Bitcoin dan juga altcoin yang sudah kita analisa. Kalau untuk target secara konservatif, tahun ini mungkin Bitcoin bisa mencapai 90 sampai 100 ribu dolar. Tapi kalau untuk tahun depan mungkin bisa 120 ribu, even bisa 140 ribu. Tapi kalau mau ngomongin best case skenario-nya ya, bisa 170, mungkin 180 ya itu udah anggap bonus lah. Tapi menurut gue kalau misalkan 120 ribu itu masih konservatif dan masih sangat bisa memungkinkan untuk di-hit tahun depan. Tapi sekali lagi, do your own research, jangan percaya gue. Terus strateginya gimana? Apakah tetap sama? Kalau untuk series nabung Bitcoin ini, kan gue udah selalu bilang ke kalian dari awal. Dimana gue akan nabung rutin 10 juta setiap minggunya. Jadi nggak akan gue tambah nominalnya atau nggak akan gue kurangin juga untuk saat ini. Gue akan tetap nabung dengan nominal yang sama yaitu 10 juta setiap minggunya. Namun untuk porto invest gue yang gue nggak share ke kalian, yang gue nggak share ke publik, mungkin nanti akan ada sedikit perubahan. Mungkin nanti ketika Bitcoin udah hit ke 90 ribu, even 95 ribu, gue akan mulai kurangin porsi untuk cicil Bitcoin setiap bulannya. Lalu yang akan gue lakukan adalah gue tambahin porsinya ke altcoin. Karena nanti ketika Bitcoin udah rally dan udah mulai sideways, biasanya di sanalah akan muncul yang namanya alt season. Dan nanti pas alt season terjadi, itu bakal banyak banget altcoin yang bisa naik 2 kali, 3 kali, 5x, even sampai 10x. Atau kalau koin micin ya bisa 30, 50 kali, tapi itu kan ya porsi lucu-lucuan doang lah. Nanti pas udah pada rally, udah pada naik, barulah gue akan take profit altcoinnya dan pindahkan lagi ke Bitcoin. Kurang lebih
lebih seperti itu. Jadi menjelang bulan yang sesungguhnya, saran gue di sini ada 3. Yang pertama, sabar. Karena sangat sulit untuk kita timing the market. Contohnya kayak kemarin aja, pada alts yang pada turun, pada berdarah-darah, kalau kita all in margin, all in leverage, kita udah kena margin call. Tapi yang hold di spot ya mungkin aman-aman aja. Memang terjadi floating loss, tapi jumlah koinnya tetap sama, nggak berkurang dan nggak terlikuidasi. Apa yang bisa kita lakukan yaitu ya sabar. Kita tunggu sampai alt season sesungguhnya dimulai. Yang kedua yaitu jangan buang-buang modal. Karena nanti kalau sampai bulan sesungguhnya udah muncul, tapi modal kita udah habis karena kita kena likuidasi, kita kena ini, kena itu, segala macam. Nanti kita cuma gigit jari, kita nggak bisa nikmatin profitnya. Makanya trading sewajarnya untuk porsi di spot jauh lebih besar, mungkin bisa di 90-95%. Untuk di derivatif cukup 5-10% aja. Pokoknya ingat, semakin besar modal yang kita punya, porsi untuk spotnya harus semakin besar. Sama satu lagi, konteks untuk jaga modal ini termasuk juga jaga wallet. Jangan sampai wallet kita kena hack atau kena phishing. Buat kalian yang suka garap airdrop, kalian yang suka konekin ke di apps atau main di DEX, saran gue selalu pakai 2 wallet berbeda. Misalkan contoh ya, kita ngomongin MetaMask. MetaMask yang satu kalian mau pakai untuk hold doang nih. Ya udah pakai untuk hold aja, jangan dikonekin kemana-mana. Tapi kalau kalian mau garap airdrop, misalnya kalian mau connect di apps, mau connect ke DEX dan lain-lain, kalian buat wallet baru, wallet yang kedua, yang khusus tuh dikonek-konekkan aja. Misalkan contoh di sini isinya $20.000. Habis itu kalian transfer nih ke sini $2.000 untuk garap airdrop, untuk ini, untuk itu dan segala macamnya. Amit-amit yang kedua ini kena drain nih walletnya. Ya udah berarti hilangnya $2.000, yang $20.000 tetap aman. Sedangkan kalau kalian gabungin di satu wallet, tahu-tahu kena drain, ya udah habis semua. Jadi hal ini selalu gue wanti-wanti dan jangan sampai terjadi di kalian. Karena gue juga habis ngobrol sama teman gue beberapa hari lalu, di mana dia ada salah klik link, jadi bukan link dari official, dan habis itu walletnya kena drain, habis semua tuh $3.000 total. Tapi untungnya $3.000 ini memang dana yang dia pakai cuman untuk iseng-iseng, untuk main-main doang. Wallet pertamanya tetap aman. Itulah yang gue maksud kenapa kita harus punya 2 wallet. Sama bukan MetaMask doang kok. Kalau misalkan contoh di network Hedera, gue ada connect ke Saucer, gue ada pakai untuk beli NFT, untuk connect ke SendX dan lain sebagainya. Itu gue pakai wallet yang kedua, even wallet yang ketiga. Jadi gue punya beberapa wallet hashpack. Untuk wallet pertama yang cuman untuk hold doang, itu gue nggak konekin kemana-mana. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk mengamankan wallet kita. Karena at the end percuma kalau kita bisa dapat gain 500%, 1000%, even 2000%. Tapi kalau ke hack semua sampai tiba-tiba kena drain semua, ya habis juga ujungnya. Makanya gue selalu ingetin ke kalian, jaga sebaik-baiknya. Dan yang paling penting juga, seed phrase-nya jangan sampai hilang. Karena kalau sampai hilang, ya udah nggak bisa lupa password kayak kita mau lupa password email, kayak lupa password di checks mungkin masih bisa. Kalau udah pakai DEX, udah pakai wallet ya, udah nggak bisa lupa password sama sekali. Yang ketiga, mengenai fokus. Fokus kita jangan cuma liatin chart dan liatin harga. Tapi fokus kita yang pertama adalah kita kerja, kita cari uang, cari modal tambahan. Mau side hustle-nya ngapain bebas deh. Kalian mau jadi desainer, mau jadi editor, even kalian mau garap airdrop untuk jadi side hustle pun boleh-boleh aja. Yang penting cari modal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita invest di Bitcoin atau di altcoin yang memang sudah kita analisa dan kita punya conviction di sana. Yang kedua, kalau misalkan mau research, jangan fokus cuma liatin chart dan liatin harganya doang. Tapi fokus secara kualitatif juga. Gimana naratifnya, gimana foundernya, gimana projectnya, udah phase berapa nih. Ibaratnya kalau lagi ngomongin saham nih, ada corporate action nggak nih yang memungkinkan harga koin atau token ini bisa naik lebih kencang di bulan-bulan depan. Gunanya apa untuk melakukan research seperti itu? Gunanya adalah untuk memperkuat conviction yang kita punya. Jadi bukan cuma sekedar, oh gue beli koin A nih karena Kode Denis habis bahas koin A. Padahal gue sendiri cuma bahas doang, gue nggak beli. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti kalau harganya naik, kalian bingung juga, ini apakah udah boleh take profit atau masih hold? Apalagi pas harganya turun, makin bingung lagi. Apakah ini harus di cut loss, apakah ini harus di hold, atau harus tambah lagi? Kalian akan bingung. Kenapa? Karena kalian beli cuma karena ikut-ikutan aja. Jadi jangan cuma fokus sama naik turunnya harga koin atau token tersebut, tapi fokus memahami dan pelajarin projectnya juga. Kira-kira seperti itu aja. Semoga di cycle kali ini kita bisa meraup profit yang cukup banyak. Karena menurut gua kesempatan kayak gini datangnya itu nggak 2 kali. Apalagi kita udah tahu ya, kita lihat di 2021 mungkin masih gampang. Sekarang nih 2024 udah mulai lebih susah, mulai agak tricky. Mungkin nanti di bulan 4 tahun selanjutnya udah makin susah lagi. Jadi pesan gua, jangan sampai kalian sia-siakan momen atau cycle kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang nanya belajar kripto di mana. Gua selalu rekomendasiin kalian untuk belajar di tempat terbaik, yaitu di Akademi Kripto. Gue pribadi pun merupakan salah satu member yang udah join dan belajar di sana dari awal banget. Mungkin tanpa Akademi Kripto gue nggak bisa share banyak ke kalian karena ilmu gue di kripto itu masih sangat cetek. Even sampai sekarang pun masih cetek banget sebenarnya. Tapi hari demi hari gue terus belajar dari Timothy, belajar dari Bro Kakak. Semoga bisa improve terus setiap harinya, dan gue rasa tempat belajar paling worth it di Indonesia yaitu Akademi Kripto. Kalau kalian memang mau belajar, bisa langsung join, klik link yang ada di deskripsi, pilih yang ini. Tapi kalau kalian berasa, wah mahal banget ya bang, belum punya duit segitu, ya nggak masalah, kalian bisa belajar gratisan dari YouTube, dari artikel, dari buku, dan lain-lain. Oh ya, untuk beberapa checks yang memang gue pakai juga udah gue taruh di deskripsi semua. Ada bonus deposit dan juga diskon fee transaksi 20% seumur hidup. So far yang paling sering gue pakai sekarang ada Bitget, Binance, dan juga Bybit. Karena 3 checks ini yang paling sering ada event Launchpool dan juga Launchpad. Dimana kita bisa dapat uang gratisan dengan cara farming token atau koin yang ada di Launchpool atau Launchpad tersebut.
Nanti gue akan bikinin video khusus juga untuk bahas Launchpool dan Launchpad. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti bisa belajar dari video tersebut. Oke, sampai di sini aja. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya, subscribe buat yang belum. Kalau ada pertanyaan komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di pucuk.